Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Rizky Nabila. Saya sudah menikah 2 kali. Yang pertama saya tinggal menikah pada saat masih hamil. Lalu di KDRT tidak dinafkahi, dikunciin 2 minggu tidak makan. Tapi alhamdulillah itu adalah rezeki untuk saya. Qadarullah kalau kata Ustadz Iman. Alhamdulillah juga qadarullah saya yatim piatu. Dan saya tidak bersedia akan itu. Tapi saya punya pertanyaan yang berat, Ustaz. Saya jarang pergi ke kajian, ini mungkin bisa dihitung pakai tangan. Saya tidak marah dengan yang berbuat jahat kepada saya. Saya tidak marah ayah saya diambil ketika saya masih kecil. Saya tidak marah tapi kecewa ketika ibu saya diambil. Karena pada dasarnya ibu lalu ayah. Yang saya ingin tanyakan, aduh gak bisa. Dan Ustaz jujur saja sampai detik ini saya pengen tanya, sholat dan doa saya itu diterima gak ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena 2017 mama saya meninggal sampai detik ini. Setiap saya sholat, setiap saya sujud, air mata saya selalu bercucuran karena saya masih belum bisa terima kalau misalnya mama saya meninggal. Di takbir kelima malam Idul Adha. Sehingga saya tidak pernah merayakan Idul Adha lagi sejak 2017. Kalau masalah yang lain di KDRT apa segala macam saya anggap itu sebagai rezeki. Alhamdulillahnya juga saya dititipkan, ini kakaknya mama saya yang selalu ngingetin, Ratu jangan gitu, Ratu sholat. Sebenarnya saya sholat, cuman apakah sholat saya diterima kalau tiap baru Allah, tiba-tiba saya, Mama Ratu kangen, Mama denger gak, Mama datang ke mimpi dong gitu. Ini, tapi ibadah saya kan gak ada orang yang perlu tahu. Jadi pertanyaan saya 2 Ustadz. Yang pertama, bagaimana caranya saya bisa menghadapi azan supaya saya tidak seperti itu lagi. Karena akan terlihat aneh. Apakah sholat dan doa saya diterima pada saat saya melakukan sholat tetapi saya menangis. Baik, Bunda. Ibu itu sosok yang luar biasa. Pesan untuk kita semua yang masih dititipkan ibunya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Sungguh bahagialah seorang anak yang masih punya ibu dan dia bisa membahagiakan ibunya. Karena jujur kami yang sudah kehilangan ibu, saya terutama seringkali merasa hidup ini tuh berat gitu. Saya dapat A, dapat B, dapat C, rasanya jadi hampa aja gitu. Karena gak ada sosok ibu yang bisa melihat apa yang Allah titipkan kepada saya. Tapi hidup harus terus berjalan. Maka pesan bagi yang masih memiliki ibu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Muliakan, cukupkan, bahagiakan. Percayalah, ibumu itu adalah sosok yang akan membawa kebaikan dalam hidupmu. Bahkan ridhonya Allah tergantung orang tuamu, wabil khusus ibumu. Untuk Kak Ratu, jangan sampai takdir yang Allah berikan sama kita membenci kebaikan yang Allah hadirkan buat kita. Membenci adzan, membenci sholat, itu sesuatu yang tidak boleh. Ustadz, saya ketika sholat nangis, ingat ibu, boleh enggak? Boleh. Manusiawi. Syarat ibadah itu diterima ada 2. 1, ikhlas karena Allah. 2, ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang dikhawatirkan kalau ketika ingat seseorang dalam sholat jadi nggak khusyuk bacaannya. Jadi nggak fokus dengan gerakannya. Jadi lupa kaifiyahnya. Nah ini barangkali yang harus dilatih. Ini yang harus dilatih. Makanya pelan-pelan mungkin mulai dari wudunya diperbaiki. Bacaannya diperbaiki. Gerakannya diperbaiki. Kalaupun mau nangis mungkin nanti nunggu setelah sholat selesai dalam doa nangis. Itu rasanya akan bikin kita lebih tenang menjalaninya. Betul? Insya Allah Karatu ibu dipanggil dalam keadaan yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah wafatkan beliau dulu dalam keadaan husnul khotimah. Sekarang gimana cara kita membahagiakan ibu yang telah kembali kepada Allah. Itu PR-nya. Jadi sekarang Karatu PR-nya adalah gimana caranya membahagiakan ibu yang sudah kembali kepada Allah. Gimana caranya Ustadz? Ada 3. 1, doakan. Ulangi. Karatu doakan mama setiap saat, setiap waktu. Kak Zizi doakan ibu yang telah kembali. AA doakan mamahnya. Karena sungguh doanya orang yang masih hidup kepada orang yang telah wafat. Sampai atau tidak? Sampai. Apalagi doanya anak yang soleh. Yang mendoakan orang tuanya di alam kubur. Sampai atau tidak? Sampai. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan. Ada seseorang yang telah wafat di alam kubur. Dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa siksa kuburku hari ini ringan? Kenapa siksa kuburku hari ini tak seberat kemarin? Apa jawaban malaikat? Mana mungkin aku menyiksamu, sedangkan aku melihat anakmu, keluargamu mendoakanmu di alam dunia. Sungguh doanya kita kepada orang yang telah meninggal meringankan sisa kuburnya. Yang kedua, lanjutkan. Ulangi. Karatu, kalau mama dulu punya kebiasaan baik, lanjutin sama kita anaknya. Jangan sampai orang tua kita telah wafat, kebaikannya terhenti karena gak ada keluarga yang melanjutkan. Maka lanjutkan oleh kita sebagai anaknya. Dan yang ketiga, sedekahkan. Ulangi. Kalau kita punya rezeki, ada harta, sedekah, niatin buat orang tua kita. Karatu niatin buat mamahnya. Insya Allah sedekah itu membahagiakan orang tua kita di alam kubur. Insya Allah. Karatu semangat. Semoga Allah hadiahkan banyak hal dari semua rasa sakit yang pernah dirasakan. Amin. Ya Rabbal Alamin.